Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Kita berjumpa lagi di video saya, Ken Arof. Kali ini kita akan bahas tentang hatchery mobile untuk meningkatkan produksi kapasitas buah sawit atau tandan sawit. Mau tahu caranya dan mau tahu apa itu hatchery mobile? Ikuti video saya berikut ini. Tapi sebelumnya, terima kasih bagi yang telah melihat video saya. Subscribe, like, share, dan komen. Mari langsung aja kita ke TKP. Hatchery-nya itu berada di belakang kantor. Dia ditempati di ruangan yang kondusif. Itu bisa kita lihat, itu ruangan hatchery. Ini kita cari kawan saya. Nah, itu dia. Ada rekan saya, agronomis kita. Pagi Pak Desra. Oh, selamat pagi Pak. Sorry mengganggu ini. Oke. Kawan-kawan semua, di sini kita ada di hatchery tempat kami bekerja. Sebelah saya ini ada rekan saya. Beliau akan menjelaskan singkat apa saja keunggulan hatchery, tujuan dari hatchery tersebut, dan latar belakang dari hatchery tersebut. Mari kita langsung aja ke kawan saya Pak Desra. Iya. Silakan Pak Desra. Oke, gini Pak, ini namanya hatchery mobile. Ini adalah salah satu bentuk hatchery yang berguna untuk membantu penyerbukan kelapa sawit. Jadi intinya ini kita supaya buah yang terbentuk itu terbuahi semua bunga betina itu, sehingga buah menjadi lebih besar, dan buah partenokarpi atau buah yang tidak produktif itu menjadi Normal. normal. Jadi intinya itu tujuan singkatnya ini adalah membuat satu apa ya? supaya buah kita itu, pembentukan buah kita itu sempurna, sehingga BJR-nya naik. Oh. dan kualitas brondolnya buah juga meningkat. Oh, jadi gitu ya. Jadi untuk meningkatkan standar buah Ya. tersebut lah ya. Ya. Jadi apa namanya? Latar belakang dan tujuan itu seperti itu ya, Pak, untuk intinya ke produksi, ya kan? Membuat BJR itu lebih besar. Ya. Ya, dan bentuk dari buah itu lebih bagus ya. Itu kawan-kawannya penjelasan singkat tentang hatchery. Nah, hatchery itu sebenarnya ada dua. Ya. Satu hatchery lapangan dan ini namanya hatchery mobile. Ini yang kedua. Oh, ini bukan hatchery lapangan ini? Bukan. Nah, ini namanya mobile. Kenapa itu mobile? Jadi tujuan kita adalah bagaimana menyiapkan kumbang penyerbuk Elidiobius cameronicus itu siap untuk membuahi bunga betina dan merata tersebar di semua penjuru kebun. Oh, bisa dijelaskan secara singkat Pak, dari awal Pak, ini dari awal itu terus jadi di seperti apa gitu? Ayo sini. Mari kawan-kawan. Di sini ini ada bunga jantan posanthesis, drone anthesis yang kita isi di sini. Oh. Dan pastikan sebelum mengisinya itu bebas dari semut dan serangga lainnya. Nah, nanti setelah di sini nih udah ada telur-telur Elidiobius kumbang penyerbuk. Ya. Bisa kita lihat. Nah, nanti ketika dia udah menetas dan jadi kumbang, dan kumbangnya akan naik ke atas melalui pipa ini. Ini kan udah contoh ada kumbang, bisa disorot. Ya. Ini pipa-pipa ini. Nah, Oh, ini. Coba nanti ya Pak Desa. Saya mau lihat dulu ini. Oh, begini ya. Kumbang. Apa ini nama kumbangnya ini, Pak? Elidiobius cameronicus. Elidiobius cameronicus. Jadi kawan-kawan semua, nama serangganya ini namanya Elidiobius cameronicus SP kah? Bukan langsung ya. Ini langsung. Ini bisa ditunjukkan ini, Pak. Ini berasal dari Kamerun. Nah, inilah prinsipnya. Nanti ketika ini jadi kumbang, masuk ke sini udah banyak. Nanti kita sempat pakai polen. Polen murni. Jadi nanti ini setelah kita sempat polen murni, kita ikat. Nanti besoknya kita kasih ke pemanen supaya diikat
di pinggang pemanen. Tujuannya supaya kumbang ini merata di semua kebun. Karena ada nanti beberapa kebun itu kan buahnya turun, buahnya tidak produktif atau parsenokarpi karena keadaan kumbang. Makanya tujuan kita setelah dari sini kita bawa ke kebun, setelah kita semprot pakai polen, keluar dari sini dia tinggal mencari bunga betina. Jadi mempercepat proses penyerbukan seperti itu. Jadi singkatnya itu dibawa dari sana ini bunga jantan, ya, bawa taruh di sini, dia menetas gitu ya. Tapi bunga jantan yang udah lewat antesis. Oh gitu ya, nanti bisa Ya, lah diceritakan sedikit. Mau udah tua pun nggak masalah, yang penting tangkainya masih segar. Tapi biasanya ada nanti kumbangnya, telur kumbangnya. Seperti contoh bisa kita ambil di sini. Mau lihat. Sini. Ayo. Coba ini, coba ditengok. Ini kan ada contoh dari telur kumbang. Nah, ini yang gini nih. Ya, nih. Yang kita harapkan menetas. Iya. Nanti jadi kumbang itu yang ada di dalamnya. Coba Pak, saya di tangan saya ini Pak. Tunggu sebentar. Nih. Oke. Itu larvanya. Itu larvanya ya. Ya, itu nanti yang kita harapkan. Ini dia. Menjadi larvanya. Kumbang itu nanti kita semprot pakai polen murni, jadi dia tinggal pergi ke bunga betina untuk penyerbukan bunga betina. Itulah tujuannya, supaya ini merata di semua kebun. Jadi pembuahan buah, penyerbukan dan pembuahan buah itu menjadi lebih sempurna. Itu jadi tujuannya itu adalah penyerbukan ya. Mempercepat penyerbukan dan membuat penataan kumbang di semua blok seperti itu. Ini gini Pak Desra, ini bisakah kita aplikasikan seperti di petani-petani sawit biasa gitu, bukan levelnya perusahaan gitu? Bisa, sangat bisa sekali. Apalagi para petani itu masih belum peduli dengan hal-hal seperti ini, atau mungkin ada beberapa yang belum tahu dengan hal-hal seperti ini. Ini sangat berguna sekali. Tapi pengetahuan untuk mengambil bunga jantannya ini kan harus ada kan? Oh ya, ada. Itu nanti bisa kita ajarkan. Tapi yang penting bunganya itu udah lewat matang istilahnya. Yang tadi antesis tadi. Ya, lewat post antesis, bukan pra-antesis, post antesis. Gitu. Nanti kan antesis itu kan yang udah menghasilkan polen berwarna kekuningan dan bau harum gitu kan, bau adas. Tapi ini yang udah mulai menua gitu. Tapi tangkainya masih segar. Iya. Jadi bisakah ini kan pasti ada ukurannya nih Pak Desra. Apakah harus seperti ini ukurannya atau kalau bisa diperkecil lagi? Kalau petani mau bikin lebih kecil nggak masalah. Ini kan kita karena standar perusahaan ya, kita ada 24 lubang. Mau bikin separuhnya juga bisa. Tapi yang penting ini kita taruh di tempat yang cukup terlindung, karena eliodobius ini nggak tahan panas. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan arealnya bebas dari semut. Karena nanti kalau udah ada semut, itu mereka akan dimakan oleh semut, karena semut jadi predator. Jadi ini ini ada oli ya. Saya bisa lihat nih ada oli. Supaya semut tidak naik ke atas seperti itu. Makanya yang paling penting itu jangan sampai terhindar dari semut. Dan yang kedua, letakkan di tempat yang nggak terlindung. Nanti kan sempat panas ini banyak kan mati. Kalau ini bukan seng nggak apa-apa ya, berarti ini nggak masalah. Nanti ini mau kita rombak, nanti kita bikin tempat pelindung di atas. Ini ya Pak. Ya, itulah contoh apanya. Coba saya mau lihat ya Pak ya. Ya. Ini ada ini kawan-kawan semua ya. Ini kan kosong nih. Ini bisa untuk contoh. Ini ada kain. Ini kain terbuat dari apa nih? Kain biasa bisa ya? Ini kita bisa ini kan kain kasa yang kain kasa. Ya, atau bola bebas mungkin. Bebas, yang penting polinya cukup besar. Tapi enggak cukup besar untuk meloloskan diri. Meloloskan kumbangnya ya. Nah, ini apanya? Ini kawat untuk supaya membentuk kantong tempat kumbang terperangkap. Gitu. Ini ada pipa 3 in ya. Berarti di sini harus lebih 3 in ya. Ini ada pipa juga di sini berarti kan? Sini. Nah, ini bisa ini tempat keluarnya masuk tadi. Ini ya, bisa kelihatan. Nah, ini kawan-kawan semua ya. Kalau ada yang mau buat, nanti saya kasih ininya lebih lengkap lah, cara-cara pembuatan. Ini namanya apa sih? Hatchery Mobile. Hatchery Mobile. Ya. Seperti apa ukurannya nanti bisa saya kasih. Ini sangat berguna sekali buat teman-teman yang punya kebun sawit.
yang produksinya Kurang. agak kurang. Selain pupuk, ini salah satu cara kita untuk meningkatkan produksi. Berarti kalau kayak petani-petani biasa gitu, ini ditaruh di lapangan bisa ini? Kalau untuk petani biasa ini nggak usah taruh di lapangan, taruh di rumah aja nggak masalah. Oh, ditaruh di rumah ini? Nanti kan kantong ini kita panen kan baru pas mau ada pemanen nanti di kebunnya baru kita kasih kantong. Oh, berarti pemanen kita sebenarnya kita mau manen ini ya, yang udah ada kumbangnya. Ya, ini kan kita buka sedikit, ya, kita ikat di sini. Oh, gitu. Nah, nanti dia kan keluar sendiri, dibawa sama orang panen. Oh, gitu. Jadi ya, ini ditaruh di samping rumah ini fungsinya itu ya, untuk menyemprot kumbang. Nanti ini kan isinya polen. Kebetulan ini lagi habis, nanti kita isi lagi. Ya, ini contoh polen murni. Oh, ini polen. Ya. Jadi ketika kumbang sudah dalam kantong ini sudah mandi polen, keluar dari sini dia tidak perlu lagi mencari bunga jantan antesis, tapi mereka langsung ke tempat bunga betina. Nah, itulah yang kita harapkan, penyerbukannya jauh lebih efektif seperti itu. Oh, berarti ini apa? Berapa hari nih Pak Desra dari dia awal mulanya bunga itu dimasukkan ke dalam hatchery mobile ini sampai dengan dia menetas jadi kumbang seperti ini? Biasanya paling cepat itu 3 hari, ya 3 hari udah bisa. 3 hari udah netas begini? Udah bisa terbang? Udah. Paling lambat itu 5 hari. Tapi ini sekali kita memasukkan bunga jantan pasantesis itu kita bisa pakai sampai 12 hari. Dia masih menghasilkan kumbang. Oh, masih menghasilkan kumbang sampai 12 hari. Ya. Oh, jadi 12 hari atau lebih ya, 2 minggu ya. Baru ganti. Baru kita ganti lagi. Baru ganti lagi, ya, cari lagi bunganya. Iya. Oh, jadi seperti itu. Kita intinya hari keempat kita udah bisa mulai panen. Jadi ini nyemprotnya ini dibuka di dalam kantong ini, kita semprot di dalam kantong ini. Nanti sisi nyemprotnya gini. Ini kan kita buka ini. Ya, contoh. Bapak pegang, nanti kita semprot ini. Oh, gitu. Oh, ini contohnya, ini caranya. Oh, dia ini. Jadi ini bukan alat insektisida ya. Ini di dalamnya ini ada polen, serbuk sari. Ini seperti penyerbukan di itu ya. Betul. Di apa namanya? Di apa? Pohon kurma ya. Betul. Nah, seperti itulah prinsipnya. Kurang lebih. Oh, jadi ini untuk ukuran ya terserah lah ya. Ya, yang penting bagaimana bisa di sini terisi sama bunga. Dan bentuknya ini betul-betul tertutup, tidak keluar matahari dari sini. Karena kalau sempat nanti ini keluar matahari, kumbangnya nggak keluar dari sini. Oh, itu dari sini. Oh, itu ini ya, apa namanya? Ini juga ya. Ya. Bahwa nggak boleh ada lubang nih, kawan-kawan. Ya. Lubang nih nggak boleh ada di dalam sini, harus tertutup. Jadi harus adanya lubangnya ini. Kalau enggak nanti dia akan mengumpul di lubang tersebut ya. Ya, karena kumbang itu sensitif sama cahaya matahari, apalagi saat pagi hari. Jadi mereka akan selalu tiap pagi mencari cahaya. Makanya lubangnya kita bikin dari sini ke sini gitu. Untuk produksi ini, ya, kan kita level perusahaan ini kan. Kalau seumpamanya ada yang bertanya kira-kira dengan penggunaan hatchery mobile ini, kira-kira peningkatannya itu berapa dalam 1 tahun gitu? Ini paling cepat itu peningkatannya dalam 6 bulan. Kemarin kita sudah di blog percontohan kita itu udah ada kenaikan yield sampai 1,5 ton. 1,5 ton dalam setengah tahun ya, per hektar. Ya. Yang penting itu pupuk lengkap dan panennya sesuai rotasi, serta kita bantu pakai ini. Oh, kita bantu juga dengan ini ya. Oh, jadi ini sederhana sebenarnya ya. Prinsipnya itu kita memperbanyak pembungaan ya, insek ini kumbang ya. Karena satu ini bisa menampung 500 sampai 1.000 kumbang. Satu ini. Jadi satu kebun itu kita sebenarnya butuh kumbang itu 1 hektar minimal ya 7.500 sampai 75.000. 7.500 sampai 75.000 kumbang supaya produksi kita ideal, buah kita tuh sempurna dalam 1 hektar. Ya. Wih, banyak ya kawan-kawan ya, dari 7.500 sampai 75.000 binatang itu tersebut. Wih, itu banyak sekali. Karena di kelapa sawit cuman kumbang inilah yang efektif untuk menyembuhkan mengantarkan serbuk sari ke bunga-bunga betina. Jadi inilah Pak. Jadi kalau semuanya kita mempunyai ini, berarti kita harus punya juga tanaman jantan dong di lapangan. Kalau jantan sebenarnya di lapangan itu banyak Pak. Banyak ya. Karena oh ya, betina pun bisa jadi jantan ya.
bisa cuman jantan itu kan faktornya lebih mudah terbentuk daripada bunga-bunga betina. Iya. Ya gitu. Yang penting nanti kalau memang teman-teman punya kebun nanti bisa ambil aja nanti ke kebun-kebun lain, ke kebun teman-temannya yang lagi tidak berproduksi, nanti bisa kita minta. Iya. Seperti itu. Berarti kalau yang ditaruh di lapangan ada begini. Di lapangan kita bentuknya nggak seperti ini, bentuknya lebih simpel, cuman kita masukin bunga. Iya. Terus nanti ada ada kasanya di atas, nanti kita semprotnya di situ. Beda lagi. Oh beda, dia enggak ada kayak gini yang ada kasa begini ya. Nggak. Dia langsung kotak gitu berarti. Langsung kotak. Nanti kalau untuk yang di lapangan nanti bisa untuk episode lain lah. Oh, iya, oke. Jadi itu saja Pak Desra, mudah-mudahan dari keterangan Pak Desra ini dapat menambah pengetahuan para planter kita, yang khususnya para petani Indonesia yang mempunyai kebun sawit ya. Karena banyak dari mayoritas pekebun-kebun sawit kita itu kurang mengetahui basis ilmu seperti apa untuk meningkatkan produksi. Jadi bukan hanya pupuk ya. Iya, betul. Jadi ada juga yang namanya sistem hatchery mobile seperti ini yang bisa meningkatkan produksi. Dari keterangan tadi kita bisa lihat dalam 6 bulan itu bisa 1,5 ton per hektar. Itu wow ya. Kalau bagi petani sawit itu sangat wow itu. Dengan catatan pastikan pupuknya tepat dosis, tepat waktu, itu saja. Tepat dosis, tepat waktu untuk pupuk. Jadi itu saja kawan-kawan semua ya. Sebelumnya terima kasih yang telah menonton video saya, juga terima kasih kepada Pak Desra, tim agronomis di sini. Juga tidak lupa saya berterima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Nanti juga ada video saya tunjukkan bagaimana membuat hatchery mobile ini, juga hatchery mobile yang ada di lapangan. Hatchery lapangan Pak, bukan hatchery di lapangan ya. Yeah. Jadi itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.